Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel dimanapun saudara berada. Eh, ini tumben-tumben saya bikin konten seperti ini karena saya tertarik memberikan komentar ya tentang berbagai isu yang lagi sering viral di beranda media sosial saya, terutama TikTok atau juga di YouTube atau di Reels itu ya, yang video-video pendek itu, yaitu tentang film film dari Malaysia yang berjudul Sheriff. Itu rame dibicarakan tidak bisa menembus pasar Indonesia. Sampai-sampai ada anggota parlemen di Malaysia itu, seorang perempuan itu mengatakan tidak bisa masuknya film Sheriff ke Indonesia itu, atau lagu-lagu Malaysia yang sulit menembus di Indonesia itu karena dia beranggapan kita ini tidak fair gitu katanya. Alasannya orang Indonesia itu punya nasionalisme yang tinggi, kemudian menolak produk asing gitu. Padahal di Malaysia produk Indonesia, seni budaya terutama musik, film, sinetron itu bebas masuk. Jadi bahkan si anggota parlemen perempuan itu akan mengusulkan di parlemen untuk membahas masalah ini. Lalu apakah benar orang Indonesia itu tidak menyukai produk-produk hiburan, produk-produk seni budaya Malaysia? Sebenarnya ya tidak. Ini menurut saya anggota parlemen dari Malaysia itu baper saja ya, bawa perasaan. Kita ini sebenarnya fair ya. Lagu Indonesia pun kalau tidak enak, tidak menarik ya tidak akan viral, tidak akan terkenal. Termasuk film di Indonesia, meskipun promosinya gede tapi ternyata filmnya tidak sesuai dengan kehendak masyarakat ya sepi. Meskipun diprediksi akan booming ya akan sepi. Jadi produk-produk Malaysia silahkan kalau mau masuk ke Indonesia, itu toh banyak kok produk-produk Malaysia yang disukai sejak zaman dahulu. Bahkan saya itu masih hafal lagunya Amises itu Isabella, Suci Dalam Debu, pokoknya lagu-lagu yang dulu toh buktinya sampai sekarang masih diingat oleh generasi 90-an, 80-an. Dan booming mengalah waktu itu ya hampir semua orang Indonesia mengenal ya. Tapi kenapa makin kesini makin jarang musik Indonesia, lagu Indonesia, apalagi film saya nggak pernah memang tahu film Malaysia itu masuk ke Indonesia. Terutama lagu saja ya, kita bahas lagu Malaysia itu mungkin lebih cenderung melo itu melankolis ya. Padahal orang Indonesia itu sukanya yang ada goyang-goyangnya, ada yang happy-happynya. Meskipun lagu sedih di Indonesia itu bisa dibawain dengan joget, dengan inilah. Lagu Malaysia, lagu Melayu itu kayak nggak berkembang, jadi tidak mengikuti selera masyarakat. Jadinya ya tidak banyak yang bisa menembus. Tapi saya yakin kalau musisi-musisi Malaysia mau meriset apa sih yang disukai oleh orang Indonesia, oh ini itu akan ketemu apa yang disukai orang Indonesia. Kalau lagu itu masih sangat potensi ya, masih sangat besar peluangnya untuk masuk ke Indonesia. Nah, kemudian film. Jangan dikira orang Indonesia nggak suka film Malaysia. Buktinya kan film kartun Upin Ipin itu sampai sekarang orang masih suka nonton. Ya, bahasa Melayu Malaysia itu mungkin cocok untuk film-film model Upin Ipin atau Bobo Boy begitu ya. Tapi kalau untuk film Sheriff yang action itu kita melihat, saya sempat menonton trailernya ya singkat. Itu kalau pakai bahasa Melayu sana kok kesannya lucu dan hilang kegarangannya, itu hilang, tidak mengesankan itu. Meskipun dia tatoan banyak gitu, tapi kalau sudah ngomong bahasa Melayu itu jadi bagi kita ya mohon maaf ya, kita merasa lucu, jadi ingin ketawa, ketemunya jadi ingin ketawa. Itu mungkin. Nah, supaya film actionnya bisa masuk di Indonesia bagaimana ya? Mungkin lebih baik Anda pakai bahasa Inggris sekalian, atau minim dialog ya. Bahasa Melayu tapi minim bahasa Melayu yang relate atau yang mirip-mirip dengan Indonesia.
Jadi jangan pakai bahasa Melayu yang mirip Upin Ipin itu menjadi lucu ya deh. Kita maunya tegang, maunya gini jadi ketawa. Kan maunya kita mengasah adrenalin kita menjadi ketawa dan nggak menarik jadinya. Mungkin itu ya, mungkin para aktor dari Malaysia, sutradara itu meriset dulu bagaimana kesukaan orang Indonesia. Jangan bikin film Anda kira ini sudah bagus terus tidak diterima Anda marah. Jangan. Kita ini sangat fair. Indonesia itu sangat fair. Saya mengakui. Orang Malaysia yang baik, yang karyanya bagus akan dikenang sampai selamanya. Ya Amises, Isabellanya, kemudian Siti Nurhaliza, kemudian film Upin Ipin, Bobo Boy, itu kita akui film yang bagus, lagu yang bagus, musisi yang bagus. Ya. Tirulah mereka itu bagaimana bisa menembus pasar Indonesia dengan sangat leluasa. Dan Anda tahu film lagu Isabella itu masih sekarang itu kadang-kadang masih ada yang muter ya. Masih ada yang muter, itu sudah tahun berapa itu. Itu bukti bahwa orang Indonesia itu tidak membenci karya-karya dari orang Malaysia. Sekali lagi tidak. Kita itu capek ngapain saling membenci ya. Ya kalau soal Malaysia lebih maju negaranya, lebih makmur, kita akui, kita mengakui itu. Jangan khawatir, Anda lebih maju dari fasilitas, mungkin dari pembangunan, Anda lebih maju. Tapi dalam kreativitas, dalam karya film, karya musik, mungkin Anda saya bilang bukan tidak maju ya, mungkin Anda perlu belajar lagi, sama-sama belajar. Dan bukan berarti Indonesia yang sekarang lagi booming akan bertahan booming terus. Kalau orang musisi Indonesia, kreator-kreator Indonesia, sinema Indonesia itu tidak belajar, tidak inovasi, dia akan tergulung nanti. Tergulung dengan Korea, musik Korea di Indonesia leluasa, musik-musik barat, film-film barat, semuanya boleh masuk Indonesia. Malaysia silahkan, toh barang-barang Anda sudah masuk ke Indonesia. Di Indonesia ada Maybank, apakah di sana ada BRI? Gak ada kan. Di sini ada Mr. DIY, bahkan di Malang sudah ada nasi-nasi kandar khas Malaysia, sudah buka kedai-kedai. Silahkan, asalkan itu enak, pasti laku. Jangan khawatir orang Malaysia ya, jangan takut masuk ke pasar Indonesia. Mr. DIY booming di Indonesia, belum produk-produk yang lain yang saya tidak hafal. Jadi saudara-saudara dari Malaysia, sudah tidak ada gunanya kita bertengkar opini yang tidak produktif, tapi kita harus bersaing dalam hal kreativitas ya. Saya yakin kalau Anda karyanya bagus, akan kita terima dengan lapang dada. Kalau Anda karyanya tidak sesuai dengan kita, ya mohon maaf, jangan dipaksa orang Indonesia menyukai, terus tidak suka, kemudian kita dituduh benci ya Malaysia, tidak. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ke Malaysia, dan saya meskipun cuma sebentar merasa Malaysia itu seperti rumah kedua. Kenapa? Di mana-mana ada masjid, di mana-mana makanan halal, di mana-mana ada tulisan Arab. Itu kita merasa homey ya. Meskipun cuma sehari 2 hari di sana. Ya. Jadi saya juga pernah ke Kuala Lumpur, pertemuan Sungai Kuala yang ada di Kuala Lumpur itu. Sungai Kuala yang bertemu dari 2 sungai menjadi satu sehingga menjadi sejarahnya Kuala Lumpur. Saya sudah pernah ke sana. Di situ dekatnya ada masjid, di situ dekatnya Dataran Merdeka ya kalau nggak salah ya, ada gedung tinggi yang namanya tulisannya Daulat Tuanku. Nah, saya suka ke Malaysia dan kita akui Malaysia secara infrastruktur itu lebih bagus ya. Jangan khawatir ya. Indonesia karena negaranya sangat luas, masyarakatnya sangat luas, banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Kita mengakui, saya tidak menutup-nutupi bahwa Indonesia kondisinya masih seperti itu, tapi Indonesia ini sedang bersemangat-semangatnya untuk membangun. Jadi ya semoga ke depan kita bisa sama-sama maju.
Malaysia musiknya maju, filmnya maju, bisa masuk ke Indonesia, Indonesia infrastrukturnya maju, bisa sama dengan Malaysia. Kemudian kita bersaing dalam hal kreativitas, dalam karya yang berkualitas, itu akan menjadi lebih asik. Jangan kita bersaingnya olok-olok, gaduh-gaduh yang tidak penting gitu ya. Di orang Malaysia itu banyak di Malang yang kuliah, kemudian ya mereka baik-baik semua, tidak ada yang tidak baik. Bahkan yang melancong ke Malang banyak sekali ya. Dan orang Indonesia itu sesungguhnya hanya rame di medsos ya. Kalau kan dia datangi langsung ketemu, kita pasti baik ya. Paling kita di medsos itu kenapa kadang-kadang itu lost control ya. Kadang-kadang jari kita ini lebih cepat daripada otak kita. Emosi kita itu lebih dominan daripada pikiran kita. Dan itu nanti kalau ketemu selesai. Bukti di Indonesia itu gampang rukun. Kita kalau pilkada, pemilihan presiden, pemilu itu kayak tarung-tarung antar kelompok. Kita kayak mau perang. Tapi begitu coblosan, perhitungan selesai, semuanya kembali ke alamnya masing-masing. Yang teman ya kembali berteman, yang kerja kembali. Hilang sudah. Pemimpin kita mencontohkan seperti itu. Persaingan keras itu tidak boleh sampai memecah belah bangsa. Kita olok-olokan di media sosial jangan sampai dibawa di dunia nyata. Kira-kira seperti itu. Nah, saya nanti mungkin masih akan pengen bahas-bahas tentang Malaysia. Jadi tidak ada kebencian dari warga Indonesia terhadap karya-karya Malaysia. Kalau karyanya bagus pasti diterima. Kalau tidak bagus ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Bukan hanya karya Anda, karya orang Indonesia yang tidak bagus pun tidak akan laku. Nah, terima kasih, sampai jumpa, salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.